Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar menjadi ibu yang dirindukan. Masya Allah. Sebelumnya saya boleh tanya, siapa di sini yang bercita-cita? Cita-citanya apa? Cita-citanya nggak muluk-muluk jadi ibu yang dirindukan oleh anaknya, Cung? Masya Allah, Allahu Akbar. Coba tanya, pernah nggak tanya ke anaknya, nak rindu Umi nggak nak, gitu ya, kalau habis bepergian, terus pulang, nak tadi kangen Umi nggak? Enggak. Kok enggak gitu ya, kita langsung wacaf gitu ya. Oh, lo kok enggak nak, kenapa? Karena nggak dengar omelan Umi gitu ya. Biasanya kalau di rumah Umi ngomel-ngomel terus, Umi nggak ada, tenang gitu ya. Masya Allah. Berarti itu harus dipertanyakan gitu ya. Jadi kita semuanya harus punya cita-cita menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tugas kita menjadi seorang ibu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus kita syukuri, ya, karena sekali lagi tidak semua orang itu diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seorang ibu. Tidak semua wanita diberikan kesempatan untuk memiliki anak. Maka kita yang memiliki buah hati hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Masya Allah ya. Nah sekarang saya mau tanya, kemarin saya berjumpa dengan seorang calon ustazah yang akan melamar di tempat kami. Kemudian saya tanya, ustazah punya saudara berapa? Saudaranya kandung 13. Terus saya tanya, berarti Uminya punya putra putri berapa? 14. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, kira-kira kalau yang punya anak banyak gitu ya, Uminya tuh pergi, itu anaknya masih kecil-kecil, pergi aja 2 jam tuh dirindukan enggak? Dirindukan, ya kan? Bisa kebayang nggak sih playgroup ustadzanya keluar gitu, kira-kira ribut nggak tuh? Kira-kira dalam kelas itu ramai gitu ya. Masya Allah. Ibunya pulang langsung pada diem. Masya Allah. Jadi subhanallah, ibu yang dirindukan tuh menjadi sebuah hal yang harus kita ingin gitu loh. Masya Allah. Dan kunci subhanallah menjadi ibu yang dirindukan sejatinya ada di kelekatan dengan anak, kedekatan dengan anak. Masya Allah ya. Nah bagaimana agar kita menjadi ibu yang dekat dengan anak-anak? Di antaranya ya akhwat, yang perlu kita lakukan adalah ikat ya batin kita dengan anak-anak, yaitu dengan doa. Ya, penting banget dengan doa. Jadi seorang ibu hendaklah banyak-banyak mendoakan putra-putrinya. Bagaimana mendoakan putra-putrinya? Dengan sebuah doa, Rabbi habli minas salihin. Anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah pasti akan merindukan ibunya. Ya, seorang ibu yang dia berusaha untuk menjadi ibu yang salihah, maka Allah akan pautkan hatinya dengan hati anak-anaknya. Ya, sekarang saya kesini bawa anak 1, biasanya 3 semuanya ikut. Ya, yang 2 di Jogja. Masya Allah. Ini baru kita setengah perjalanan aja, saya sudah ditelepon, Umi udah sampai mana? Gitu ya. Tadi saya baru sampai Klaten, padahal sampai Klaten nak, gitu ya. Terus saya juga akhirnya dipautkan oleh Allah. Oh iya, saya telepon lagi anak-anak sampai Wonogiri. Gimana? Sudah sarapan belum? Gitu ya. Kata anak-anak, alhamdulillah sudah. Udah sampai mana Umi? Sampai Wonogiri. Masya Allah. Jadi belum sampai Ponorogo udah berapa kali tuh telepon. Masya Allah. Nah ini diantara menjadi ibu yang dirindukan. Tadi pagi saya ketika melepas anak-anak, saya doakan anak-anak, saya titipkan kepada Allah. Mereka pun demikian. Mereka mengatakan fi amanillah. Berarti kita, saya dan anak-anak harus saling mendoakan. Ibu-ibu kita dan anak-anak harus saling mendoakan. Ibunya mendoakan anak, anaknya mendoakan orang tuanya. Ibunya meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anaknya salih dan salihah, dan anaknya pun berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya subhanallah. Dan saya sering kali bertanya kepada anak-anak kalau lagi santai duduk gitu ya, anak-anak yang ada di tempat kami, anaknya orang lain. Saya kadang suka tanya gitu, Mas kangen gak sama bunda? Kangen ustazah katanya gitu ya. Terus saya bilang ini, Mas kalau kangen sama bunda biasanya ngapain? Pernah doain bunda nggak? Pernah. Coba doanya apa? Biasanya anak-anak yang solih ini Masya Allah terucap dari mulut kecilnya itu sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang mengajarkan anak ini akhirnya dimudahkan untuk mendoakan kedua orang tuanya? Allah. Ya, jadi teman-teman, kalau kita suka mendoakan anak kita, maka Allah akan mudahkan anak kita mendoakan diri kita.
Tapi kalau kita terlalu sibuk dengan mendoakan diri kita saja, mendoakan pasangan kita, mendoakan orang tua tanpa mendoakan anak-anak kita, maka yang kita khawatirkan adalah anak kita tidak mendoakan diri kita. Baik, jadi menjadi ibu yang dirindukan tuh sering-sering mendoakan, saling mendoakan. Yang kedua, menjadi ibu yang dirindukan itu adalah ibu-ibu yang penyabar. Artinya berarti kita ketika berinteraksi dengan anak-anak kita, maka jadilah ibu-ibu yang sabar. Bu, saya mau tanya, apa sih pahala orang sabar itu? Ibu nggak tahu pahala orang sabar? Pahala orang sabar itu tidak ada batasnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala yang tak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Dan di antara sabar yang mesti kita lakukan sebagai seorang ibu adalah sabar menghadapi anak-anak. Ya, sabar menghadapi keunikan anak-anak kita. Sabar menghadapi rengekan anak-anak kita. Sabar dalam menghadapi semua apa yang Allah titipkan pada diri anak-anak kita. Terkadang kita itu menjadi seorang ibu yang kurang sabar. Bukan tidak sabar, tapi sabarnya masih kurang. Sehingga akhirnya kita mudah emosi ke anak-anak. Akhirnya kita mudah mengomel tanpa anak kita tahu apa kesalahannya. Ada nggak di sini ibu-ibu yang marah-marah, nggak jelas marahnya ke anak-anak? Anak-anak nggak paham kenapanya. Banyak. Ya. Padahal anak-anak nggak paham maunya ibu itu apa, gitu kan? Kita ngomel terus. Anak-anak mau hujan-hujanan, kita ngomel. Tinggal bilang aja, nak, kalau mau hujan-hujanan boleh, nanti habis itu mandi, makan yang banyak, sudah selesai, ya kan? Dan menjadi ibu yang sabar ini perlu latihan, perlu latihan. Kesabaran ini ibu-ibu adalah akhlak yang mulia, di mana kesabaran ini adalah anugerah atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan, minta agar Allah jadikan kita ibu-ibu yang sabar. Ya Allah, Allahumma ja'alni minas sabirin. Allahumma ja'alni minas sabirat. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang bersabar. Jadikanlah hamba orang-orang yang tidak mudah untuk meluapkan emosi hamba kepada anak-anak. Ya, karena ibu-ibu kalau kita itu subhanallah senantiasa ngomel nggak jelas, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang bosan dengan omelan kita. Terkadang ya Bu, kita boleh kok marah, boleh, ke anak-anak boleh. Tapi marah dalam keadaan anak kita melanggar perintah Allah, itu kita marah. Anak kita sudah 10 tahun tidak sholat, boleh kita marah. Tapi bukan marah kepada anak kita, tapi marah karena perbuatannya. Hanya terkadang kita itu marah dalam segala kondisi, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya enggak ibu-ibu? Anak-anak kecil usia 5 tahun misalnya ya, menumpahkan air atau memecahkan gelas, kita marah. Padahal kalau kita tenang dulu, kita sabar dulu, toh gelas bisa dibeli lagi, toh air yang tumpah bisa kita bersihkan. Ya, kita itu subhanallah terkadang ya ibu-ibu, kalau saya pikir-pikir, kita itu banyak salahnya ke anak-anak. Kenapa? Karena kita itu subhanallah tidak mudah ketika menghadapi anak yang tantrum, kita malah ikut tantrum. Ada nggak ibu-ibu di sini begitu? Tahu tantrum ibu-ibu? Tantrum itu marah-marah nggak jelas, anak kecil. Kalau ibu-ibu yang sabar, dia ikut tantrum nggak? Enggak. Kalau ibunya ikut tantrum, berarti belum selesai masa anak-anaknya. Ya. Jadi ibu yang penyabar tuh subhanallah, dia akan meminta ampun kepada Allah ketika melihat anaknya masya Allah perilakunya luar biasa, terutama anak laki-laki, maka dia langsung astagfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampunilah dosaku ya Rabb, ampunilah suamiku wahai Rabbku, kenapa anakku demikian. Dia langsung evaluasi, bersabar, kembalikan semuanya kepada dirinya, bukan kepada anaknya. Tapi ibu yang kurang sabar, dia lantas memarahi anaknya. Subhanallah, subhanallah. Padahal anak pun nggak tahu ibunya itu maunya seperti apa. Jadi Bu, saya pesan ya, kalau kita marah tuh kita harus bisa membedakan marah ketika anak-anak melanggar syariat Allah, atau kita biasa saja ketika anak-anak hanya
melakukan kesalahan dunia. Ya, jadi marah tuh harusnya difokuskan ketika anak-anak melanggar syariatnya Allah. Kalau kita dikit-dikit marah, maka anak kita tidak bisa membedakan kapan ibu saya marah, kapan ibu tidak marah. Apalagi kalau seorang ibu kalau sudah marah biasanya matanya melotot. Ya enggak ibu-ibu? Gemes gitu kan ya? Ibu-ibu gitu enggak sih kalau marah? Gitu ya. Daripada kita nyubit, mending kita istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik. Apa yang harus dilakukan ibu-ibu ketika kita berada dalam posisi kita pengen marah? Ya, yang harus kita lakukan, jauhi dulu anaknya. Jauhi anaknya, berwudu. Ya, wudu, karena marah itu adalah dari syaitan, ya. Dan setelah itu kita ganti posisi, ya. Baru kemudian kita akan menghadapi anak kita dengan penuh ketenangan. Ya subhanallah. Dan saya pernah belajar yang namanya anak-anak, kalau dalam kondisinya itu dia sedang dalam kondisi merasa takut, merasa dalam keadaan tidak nyaman, nasihat apapun yang kita berikan kepada anak-anak tidak akan masuk pada diri anak-anak. Jadi kan eman kan Bu, ibu sudah meninggikan suara, sudah ngomel-ngomel gak jelas gitu kan, sudah pusing kepalanya. Biasanya kalau habis marah pusing gak kepalanya? Pusing. Kenapa? Karena ada hambatan oksigen yang mengarah ke arah kepala. Ya. Siapa kira-kira yang rugi? Anaknya dinasehatin malah seakan-akan tidak mendengar. Siapa yang rugi? Kita sebagai ibu. Ya. Jadi sudah sejam kita marah, nggak masak pula karena marah gitu ya. Dan akhirnya menyalahkan anaknya, gara-gara kamu begini-begini. Anaknya dinasehatin hanya apa? Cuman sebentar, habis itu seloyong gitu ya. Kira-kira kita kesel nggak kita? Astagfirullah gitu ya. Mending kita menenangkan diri, baru kemudian setelah kita menenangkan diri baru kita ajak ngobrol anak tersebut, kemudian kita katakan sebenarnya apa yang terjadi denganmu wahai anakku. Masya Allah. Dan kalau kita bersabar, subhanallah, itu adalah ibadah ibu-ibu. Menahan hawa nafsu itu adalah perkara yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, orang yang kuat itu adalah orang yang dia bisa marah tapi dia tahan marah tersebut. Subhanallah, itulah ada orang yang kuat. Ya, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menahan amarahnya untuk tidak melampiaskan amarahnya walaupun dia bisa dan mampu kala itu. Subhanallah. Jadi nanti ibu-ibu, kalau kita sekarang sudah ngaji, yuk mari kita menjadi ibu-ibu yang penyabar. Di antara kesabaran yang harus kita lakukan ketika melihat sesuatu yang tidak kita harapkan dari anak-anak kita. Ibu-ibu tuh kan pengennya anak-anaknya belajar gitu ya. Bukannya belajar, anak-anak kita malah bermain. Ibu-ibu pengennya harapannya apa anak-anak? Mudah untuk sholat ke masjid, ya enggak? Sudah adzan berkumandang, anaknya belum sholat ke masjid. Kira-kira ibu-ibu marah enggak? Marah. Anak-anak yang mohon maaf sulit untuk ke masjid, biasanya ada yang murong, ada yang salah dalam pengasuhan kita di masa usia 7 sampai 10 tahun dalam bab salat. Ya. Saya sering mengatakan, ibu-ibu yang punya anak usia 7, maka kurikulum yang harus ditekankan adalah kurikulum salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, murru auladakum bis salati wa hum sab'a sinin wadribuhum bi'ashr, ya. Dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Berarti usia 7 tahun, usia 7, 8, 9, 10 itu kurikulum yang harus diterapkan di setiap sekolah adalah kurikulum sholat dulu. Ya, karena ini adalah kurikulum yang mengikuti anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau anak-anak sudah usia 11 tahun masih susah sholat, mungkin waktu usia mereka di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kita santai dalam bab sholat ini. Subhanallah. Jadi ada yang salah. Ada yang salah. Nah, ketika kita paham bahwa ada yang salah dalam bab pengasuhan kepada anak-anak kita, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini adalah amanah, dan amanah harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Dan ketika kita sadar bahwa ada kesalahan dalam bab pengasuhan kepada diri anak-anak kita, maka mintalah maaf kepada anak-anak kita. Nak, maafkan ibu ya nak. Ya, mungkin ini adalah kesalahan ibu yang gak tahu ilmu tentang pengasuhan. Ibu sadar ya. Sekarang ketika ibu tahu ternyata yang namanya pengasuhan yang mengacu kepada pengasuhan Nabawi itu bukan begini, bukan begini, bukan begini, bukan begini. Yang dulu ibu lakukan itu salah. Sekarang
ibu minta maaf. Ya Masya Allah. Dan minta maaf ke anak itu bukan membuat akhirnya kita turun level, tidak. Justru itu membuat kedekatan lebih dekat lagi dengan anak-anak. Ya Masya Allah. Dan orang-orang yang mudah untuk meminta maaf, baik itu kepada pasangannya, maupun kepada anaknya, maupun kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah, maka itu adalah tanda bahwa orang tersebut masih memiliki hati yang hidup. Ya. Tapi kalau ada seorang yang dia untuk minta maaf saja sulit sekali, padahal sadar bahwa dia melakukan kesalahan kepada sesama hamba Allah, maka lihatlah hatinya. Jangan-jangan hatinya sudah sakit, tapi dia tidak pernah merasa bahwa hatinya sakit. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi yang kedua adalah menjadi ibu yang penyabar. Siap gak ibu-ibu praktek begitu? Siap napa mboten? Insya Allah pulang diuji sama Allah. Anaknya neko-neko, ingat astagfirullah wa atubu ilaik ya. Lihat anaknya gemes mau marahin, astagfirullah wa atubu ilaik. Jauhi dulu anaknya. Ya Allah, berikanlah saya sikap yang sabar. Dan beda tuh Bu, kalau kita itu udah dilatih ketika melihat anak-anak itu sabar, nanti hidup kita itu mulai tenang. Yang tadinya sakit-sakitan, saya insya Allah biiznillahi ta'ala mulai sakitnya hilang. Kenapa? Mungkin kemarin tuh sakit karena nyesek gitu ya. Nyesek melihat anaknya begitu, padahal itu bukan salah anaknya 100%. Ya. Dan menjadi seorang ibu yang penyabar itu menurut saya akan lebih santai ketika menghadapi polahnya anak-anak. Ya. Daripada menjadi ibu yang tidak penyabar. Baik, yang ketiga, menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak adalah seorang ibu yang mengerti karakter dasar anak-anak. Misal contohnya, karakter dasar anak sehat atau karakter anak laki-laki itu adalah banyak bergerak, ya. Anak laki-laki maupun anak perempuan, karakter anak-anak banyak bergerak. Maka harusnya kita paham bahwa ketika anak-anak itu bergerak ke sana kemari, ke depan ke belakang, itu kita harus sadari bahwa itu adalah fitrahnya anak-anak, ya. Dan kita tahu bahwa ketika kita melihat anak-anak banyak bergerak, artinya anak-anak sedang berusaha untuk mencari hal yang baru. Ya, Masya Allah. Jadi kadang beda ini loh, kita sama anak-anak itu beda sudut pandang. Kalau anak-anak itu meloncat ke sana kemari mencari sesuatu yang baru, melihat, mencoba, itu dalam rangka mereka mengeksplorasi ya, pengen tahu sebenarnya seperti apa. Tapi kita orang besar menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Contoh Bu, contoh. Di tempat kami itu ada namanya, waktu itu saya sediakan buat anak-anak TK, anak-anak kecil ya, PAUD lah ya, usia-usia 3,5 tahun. Tahu ibu-ibu kuda-kudaan dari karet? Yang anak-anak itu biasanya sambil murojaah tuh sambil naik kuda-kudaan itu. Kan seneng tuh anak-anak. Nah, suatu hari nih lihat, ada anak ngambil gunting dari kantor, diputus telinganya, telinga kuda-kudaannya tuh di tek 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 tek. Terus setelah itu kan kempes ya Bu. Terus anak itu bilang apa? Hah? Kok kempes? Katanya gitu. Saya waktu itu tahu Bu, saya langsung diem aja. Kempes ya, padahal dalam hati, ya Allah, dalam hati, itu kan mainan anak-anak. Tapi saya sabar. Ya saya sabar. Dan kenapa Mas? Ustazah maaf, kata dia begitu. Ternyata setelah saya potong kok kempes gitu ya. Tapi itu wajah polosnya tuh subhanallah ya, kelihatan sekali. Maka saya katakan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti insya Allah Ustazah nanti doakan Ustazah dapat rezeki nanti dibelikan lagi. Enggak usah coba-coba lagi ya, kan sudah tahu nih kalau dipotong telinganya jadi kempes kuda-kudaannya. Tahu yang dari karet itu? Dan akhirnya dia setelah itu saya lihat dia berhati-hati dalam berbuat. Ya Masya Allah. Jadi kalau di sekolah tuh tanya dulu, Ustazah kayak gini boleh enggak gitu. Padahal kita enggak mau marahin enggak. Subhanallah. Itu diantara ciri anak-anak itu, subhanallah, karakter dasarnya ingin mencari tahu. Masya Allah. Kayak kemarin aja ada anak laki-laki di tempat kami. Ya usianya sekitar 4 tahun. Ada lem, tahu ibu-ibu lem? Lem kan ada kreativitas, ngelem gitu ya.
ustazahnya tuh ngambil air. Jadi ada yang ustazah mau air gitu ya. Terus yaudah sekalian ustazah ambilin air. Pas sampai ke kelas saya diceritakan oleh ustazahnya, anak ini makan lem. Lemnya dimakan, dijilat gitu, rasanya kayak mana. Terus dia beh gitu ya. Anak usia 4 tahun. Terus anak-anak yang lain pada berteriak, ustazah, Mas Fulan makan lem gitu, namanya anak-anak. Terus ustazahnya kaget juga awalnya, makan lem, mas minum mas katanya. Gimana rasanya? Gak enak katanya gitu. Tapi itu subhanallah, jangan kita marahin ya. Kenapa? Karena mereka sedang mencoba ya, sedang mencoba. Ada lagi ya, saya tuh banyak belajar dari anak-anak. Di tempat kami ada kolam kura-kura. Mereka masuk, ada salah satu dari mereka masuk ke kolam kura-kura itu, kan ada airnya, ibu-ibu bawa tahu buat mainan, ketel-ketelan yang kecil ya, diciduk airnya diminum. Tapi kita nggak marahin. Setelah itu dia tahu rasanya kayak mana, dilepahkan lagi, baru setelah itu besoknya dia nggak pernah lagi masuk kolam ya. Padahal sebelumnya masuk terus ke kolam, kita mandikan, terus masuk lagi besoknya. Subhanallah. Jadi terkadang ya teman-teman, yang namanya anak-anak itu, di antara karakter fitrahnya anak-anak itu suka bermain ya, suka mencari hal yang baru. Masya Allah. Sama seperti kemarin, ketika anak-anak itu ke belakang, di tempat kami itu ada, di belakangnya kayak ada pematang sawah itu Bu. Ibu-ibu tahu nggak, ada tumbuhan putri malu. Saya melihat anak-anak itu habis sholat gitu di belakang, di ada musola. Kami karena masih kecil-kecil, jadi kami tidak memaksa mereka untuk sholat. Mereka aja yang mau sholat. Ustazah, boleh nggak kita sholat? Ya boleh. Tapi kita untuk usia 4 tahun, kita tidak mewajibkan mereka untuk sholat. Saya lihat mereka main di sawah. Di antara permainan tuh mereka pegang putri malunya tuh, kan putri malu itu nanti nutup ya Bu ya. Terus mereka penasaran lagi, cari lagi putri malu, dipegang lagi. Ya sudah, kita biarin dulu aja. Saya hanya mengamati, oh anak-anak lagi mencoba hal baru. Sudah selesai, Mas sekarang waktunya makan, ayo makan. Nanti kalau mau main ke sawah, saya pernah bilang ke anak, sore ya. Betul, sore mereka terjun lagi ke sawah. Ya begitulah anak-anak. Tidak apa-apa. Ya, karena memang karakter dasarnya mereka adalah suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi ibu-ibu, sebelum kita memarahi anak-anak, kita tanya dulu, kenapa dia berbuat demikian? Mesti ya mereka itu ada hal yang memang mereka ingin tahu. Ya, keingintahuan anak-anak itu besar, masya Allah. Dan biasanya anak-anak yang diberikan porsi keingintahuannya dibiarkan, itu biasanya subhanallah menjadi anak-anak yang tegas, pemberani dan cerdas. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu belajar lagi nih, tugas kita sebagai seorang ibu agar kita dirindukan oleh anak-anak adalah belajar mengerti karakter dasar anak-anak. Baik, yang keempat, menjadi seorang ibu yang dirindukan oleh anak-anak adalah menjadi ibu yang penyayang. Apa kata Rasulullah SAW? Tazawwaju al-wadud al-walud. Kata Rasulullah SAW, wahai para laki-laki, nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang. Subhanallah. Jadi memang ada ibu-ibu tuh yang dasarnya itu penyayang. Ya baik itu kepada anaknya sendiri maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan itu terlihat sekali, wanita-wanita yang penyayang akan terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Subhanallah. Apalagi yang sayang kepada anak-anak. Dan seseorang, saya lihat ibu-ibu, kalau sayang kepada anak-anak itu nggak bisa direkayasa. Anak-anak akan mengerti siapa sesungguhnya para ustazah atau orang tua yang menyayangi dengan tulus atau dengan kepura-puraan. Ya, jadi kami tuh kalau ada ustazah ngelamar gitu ya, melamar baru, itu pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah bagaimana dengan anak-anak? Ustazah seneng nggak dengan dunia anak? Ustazah sayang nggak ke anak-anak? Biasanya saya juga bertanya, Ustazah punya adik enggak gitu ya? Iya. Oh, saya punya adik banyak. Insya Allah dia penyayang. Ya. Dan kami lihat langsung ketika mereka mencoba untuk praktek mengajar micro teaching itu dalam melamar pekerjaan waktu di tempat kami itu, saya benar-benar Allah tunjukkan mana calon-calon guru yang memang dia penyayang dengan yang pura-pura penyayang. Itu bisa kelihatan. Ya subhanallah. Maka kalau kita sekarang ibu-ibu belum mampu untuk menjadi ibu yang menyayangi anak-anak dengan tulus, maka belajarlah.
belajar menjadi ibu, menjadi orang tua yang menyayangi anak dengan tulus, ya. Karena anak itu pasti akan memahami mana orang tua yang benar-benar sayang kepada anaknya, mana orang tua yang hanya berpura-pura sayang kepada anaknya. Subhanallah, ya. Kalau sekiranya ustazah, tapi tuh saya itu kalau ke anak-anak itu nggak begitu, gimana ustazah? Saya tuh malah kayaknya rasanya ada anak kok malah repot gitu misalnya. Kan ada tahu sekarang orang nikah nggak mau punya anak, kan ada kan? Ibu-ibu dengar nggak di Ponorogo di sini? Apa namanya? Child free. Nah itulah ya. Jadi nikah tapi nggak mau punya anak ya. Kira-kira kalau ditanya alasannya apa tuh? Hah? Nambah masalah, nggak mau repot gitu kan. Nah kalau ada orang tua yang mindsetnya nggak mau punya anak, tiba-tiba Allah kasih anak, kira-kira menjadi orang tua yang penyayang apa mboten? Enggak. Karena memang dari awal dia memiliki pikiran bahwa ada anak itu nambah masalah, ada anak itu bikin repot, ada anak itu jadi rempong, ada anak itu jadi mengganggu. Subhanallah. Nah, yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, agar kita menjadi orang tua yang penyayang, maka minta kepada Allah. Karena yang namanya rahmah, yang namanya sayang, itu adalah sebuah akhlak yang mulia. Menjadi seorang yang penyayang, penyayangnya sendiri itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, seseorang akan dicabut kebaikan darinya kalau tidak ada rasa kasih sayang di dalam dirinya. Subhanallah. Jadi barang siapa yang di dalam dirinya ada rasa kasih sayang, maka Allah akan berikan kebaikan pada dirinya. Tapi kalau kasih sayang itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang, maka tidak ada lagi sisa kebaikan yang ada dalam dirinya. Subhanallah. Berarti kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa berkasih sayang kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keberapa itu? 4. Nah, sekarang yang keberapa? 6. Yang kelima. Yang kelima adalah kalau kita pengen dirindukan oleh anak-anak kita, maka jadilah kita ibu yang memiliki keterampilan. Apa keterampilan yang mesti kita miliki? Di antaranya ibu-ibu, keterampilan mendengar. Masya Allah, ini penting banget ini. Kadang ada sekarang itu ibu-ibu yang heboh dengan HP-nya masing-masing, dengan dunia sosial medianya masing-masing. Akhirnya kalau anaknya curhat, sudah nggak bisa untuk setengah jam aja mendengarkan anaknya curhat, rasanya telinganya panas gitu ya. Kok kayaknya lama banget anakku, kemarin udah cerita lagi gitu. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Anaknya kan cerita begini, kan kemarin udah cerita lagi gitu. Kita kadang begitu nggak? Kadang begitu ya. Namanya anak-anak kan subhanallah, terjadi kejadian dengan fulan di sekolahnya, dengan temannya. Qadarullah besoknya kejadian lagi yang sama. Itu biasanya cerita lagi nggak tuh? Cerita lagi. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, Allah menciptakan tubuh kita dengan berapa mulut, berapa telinga? 2 telinga, 1 mulut. Berarti kalau Allah ciptakan kita dengan 2 telinga, 1 mulut, harusnya lebih banyak mana? Ibu-ibu yang jawab. Tapi realnya kita para wanita banyak mendengar atau banyak berbicara? Subhanallah ya. Nah, sekarang yang namanya keterampilan mendengar itu perlu dipelajari. Belajar lagi, belajar. Bagaimana sih cara menjadi pendengar yang baik? Ya, itu perlu dipelajari. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita itu butuh waktu yang harus kita siapkan porsi untuk anak-anak kita mau bercerita dan kita menjadi pendengar yang baik. Di antara ciri pendengar yang tidak baik, anaknya baru berbicara berapa menit langsung dipotong. Anaknya baru berbicara berapa menit langsung disanggah. "Bu, ya jangan kayak gitu toh, yo gini-gini." Malah ibunya nasehatin. Padahal dalam pengasuhan yang harusnya menasehati pertama kali adalah ayah, bukan kita sebagai seorang ibu. Ya, catat baik-baik. Jadi anak-anak yang biasa mendengarkan nasihat ayahnya, maka biiznillahi ta'ala anak-anak ini akan berubah. Ya, masalahnya kita dapati kita itu menjadi seorang ibu yang banyak ngomel juga banyak menasehati.
Ya, sehingga kadang ada anak-anak yang sudah bosan dengan suara kita. Subhanallah. Dan saya merasa ya Bu, dulu kalau dinasihatin ayah saya, Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjadikan kubur beliau taman dari taman surganya. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasanya tuh kalau dipanggil ayah saya dulu waktu beliau masih hidup, itu deg-degan gitu loh. Ya Allah, kayaknya ada apa ya? Saya punya salah apa? Padahal ayah saya hanya memanggil untuk memberikan ujangan-ujangan dan nasihat-nasihatnya. Beda nggak sih Bu dulu waktu kita dipanggil ayah? Beda kan? Karena yang namanya laki-laki, yang namanya ayah tuh tahu diri. Kapan waktunya menasehati, kapan tidak. Kita sebagai seorang ibu kadang ngomel-ngomel nggak jelas, ditambah dengan nasihat. Kira-kira masuk atau tidak? Tidak. Ya, padahal kita tahu ilmunya, tinggal dipraktekkan. Ya baik. Dan yang namanya anak-anak, ibu-ibu bersyukurlah kepada Allah manakala ibu masih diberikan anak-anak yang suka bercerita. Ya subhanallah. Coba lihat bagaimana kedekatan Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dengan putra-putrinya. Bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan putri tercintanya yaitu Fatimah. Masya Allah. Mereka menjadi teladan untuk kita semuanya. Maka nggak ada alasan bagi seorang ayah yang mana mereka biasanya beralasan kalau ingin dekat dengan anaknya, kita minta ya, Bi, tolong dong nasihatin anak, tolong dong dekat dengan anak-anak. Mereka biasanya beralasan, Umi, Abi capek seharian bekerja. Kira-kira suami kita dan Rasulullah tuh capean mana? Banyak tugasnya tugas mana? Apakah Rasulullah atau suami kita yang banyak tugasnya? Rasulullah. Tapi Rasulullah punya waktu untuk anak-anak. Maka dari itu perlu kita sebagai seorang istri merayu suami kita untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Jadi kita minta kepada suami kita, suamiku, belahan jiwaku, kasihku, ya. Anak kita itu begini. Kayaknya anak kita itu butuh nasihat dari panjenengan. Yuk, kapan ada waktu untuk memberikan nasihat gitu ya, Masya Allah. Ibu-ibu pernah minta begitu nggak? Atau mintanya pas tanggal muda aja, minta uang? Ya, perlu loh kita itu minta ke suami. Suamiku, ayo dong nasihatin anak-anak. Tuh anak-anak begini. Subhanallah. Dan laki-laki biasanya itu senang kalau merasa dibutuhkan. Ya, Masya Allah. Baik, setelah kita belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, yang perlu kita pelajari juga skill. Ini skillnya ibu-ibu tuh banyak. Cuman ini saya ambil yang paling ini aja, yang paling dibutuhkan oleh anak-anak. Adalah skill memasak. Ya, jadilah ibu-ibu yang dirindukan masakannya oleh anak-anak. Bu, kita sekarang sudah menjadi seorang ibu. Pernah nggak sih kita itu ngangeni masakan ibu kita? Pernah nggak? Kita kangen dengan masakan ibu kita? Coba saya mau tanya, kalau ibu-ibu di Ponorogo biasanya kangen sama masakan ibunya, masakan apa? Rawon, terus soto, terus pecel gitu ya. Berarti ibu-ibu kita di zaman dahulu itu sudah sukses karena menjadi ibu-ibu yang dirindukan oleh anaknya, itu kita. Sekarang coba tanya ke anak-anak, nah ada nggak masakan Ummah yang dirindukan? Emang Ummah selama ini masak? Kan Ummah selama ini nunul ya, datang masakan gitu ya. Dan saya juga bisa nunul gitu kan. Kan sekarang kita tuh zamannya nunul, tahu nggak? Ibu-ibu tahu nunul? Ya, tahu ya. Datang masakan, subhanallah. Betul. Seorang istri itu bukan syarat sah dalam menikah. Seorang istri pandai memasak itu bukan syarat sah. Tapi masalahnya seorang wanita yang pandai memasak dan tidak memasak itu ada bedanya. Bedanya apa? Masakannya akan dikangeni oleh anak-anaknya. Jadilah kita seperti ibu kita yang masakannya dikangeni oleh diri kita. Ya subhanallah. Dan itu rasanya ya Bu, kalau anak kita sudah jauh berpisah dengan kita, misalnya mereka sudah menikah, terus nelpon, Umi, kangen masakan Umi, gimana sih resepnya? Rasanya kita bangga nggak Bu? Bahagia, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya anakku tanya juga masakan gitu ya, Masya Allah. Bahkan kadang waktu kita dulu, zaman dulu masih manten baru juga kita tanya tuh resep ke ibu kita, iya nggak Bu? Iya. Artinya apa? Artinya ibu kita itu wanita-wanita yang subhanallah memiliki keahlian dalam memasak, Masya Allah ya. Kemudian skill yang harus kita miliki adalah skill bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kita. Masya Allah. Jadi persahabatan tuh yang namanya ibu-ibu belajar menjadi teman baik bukan hanya bagi temannya saja. Bukan hanya harus baik kepada temannya yang ada di
dunia sosial media saja bukan, tapi lebih dari itu bagaimana caranya menjadi sahabat yang baik, bagaimana caranya berteman dengan anak-anak kita. Karena anak-anak yang nyaman dengan ibunya, anak-anak yang nyaman dengan ayahnya, maka biasanya mereka akan lebih sering untuk diam di rumah, ya, bercengkrama dengan ayah ibunya daripada mereka harus mencari kenyamanan di luar sana. Coba cek anak-anak yang bermasalah, ya, bermasalah pacaran, narkoba, apalagi ibu-ibu, minum-minuman keras. Coba kalau ditanya, mereka dekat nggak sih dengan ibu sama ayahnya? Tidak. Ya, mereka kehilangan sosok ibu dan ayah. Subhanallah. Dan kita tidak mau anak-anak kita menjadi waliyadzubillah anak-anak yang malah lebih nyaman mencari kenyamanan di luar rumah daripada di dalam rumah. Maka penting bagi kita, kenapa sih kalau kita pikir-pikir ya Bu, kenapa Allah itu di dalam Al-Quran memberikan jatah kepada kita kaum wanita dengan pesan yang ada dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun, tetap tinggallah di rumah. Di antara hikmahnya agar kita menjadi lebih dekat dengan anak-anak, agar kita mampu menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak. Kapan anak-anak membutuhkan kita, kita ada di sampingnya. Subhanallah. Dan ini di antara hikmahnya. Subhanallah, menjadi seorang wanita sebenarnya ya ibu, coba kita habis ini pulang terus kita tanya, apa sih sebenarnya yang kita kejar itu dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar? Apakah karir yang nggak tahu sampai kapan batasnya, atau menjadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya? Tanya. Saya kemarin berjumpa dengan seorang wanita, Masya Allah, beliau itu seorang wanita yang sudah bekerja menjadi wanita karir sudah kurang lebih 17 tahun, ya, 17 tahun. Bahkan waktu itu kata beliau, saya itu ustazah mau diangkat menjadi direktur, ya, karena saking lamanya mau diangkat jadi direktur. Pada waktu mau jadi direktur, dia disadarkan oleh Allah waktu itu ada masalah dengan anaknya. Jadi anaknya tuh bermasalah. Setelah itu beliau sholat gitu ya malam, terus meminta ampun kepada Allah. Kemudian beliau berusaha untuk mengevaluasi dirinya. Ya Allah, sebenarnya ada apa dengan diri saya? Kenapa anak saya bermasalah? Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Rabb. Dan subhanallah, ketika itu Allah berikan kepadanya petunjuk bahwa dia akhirnya resign dari pekerjaannya. Ya, sampai katanya kawan-kawannya tuh kaget. Beliau cerita kepada saya, kamu itu, kata kawan-kawannya, kamu itu orang yang nggak tahu diuntung katanya. Orang mau naik jabatan kok malah resign. Tapi justru kata ibu itu kepada saya bilang, justru itulah kebahagiaan saya ustazah. Itulah kebahagiaan saya manakala saya bisa melayani suami saya. Manakala saya bisa memberikan waktu porsi yang banyak untuk anak-anak saya. Masya Allah. Dan disitulah awal mula beliau menjadi seorang ibu yang bahagia. Masya Allah. Jadi kadang ya teman-teman, kita ini sebagai seorang wanita, kadang kita terlalu banyak program yang semestinya kita tidak perlu mengerjakan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wanita itu ketika salat 5 waktu, dijaga salat 5 waktunya. Ketika dia puasa Ramadan, berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia layani suaminya dengan baik, taati suaminya dengan baik, bersabar manakala suaminya tidak sesuai dengan harapan, ya, dan menjaga dirinya baik-baik, ya, jaga pergaulan, tidak sembarangan berdua-duaan, tidak sembarangan dengan lawan jenis, ya. Maka ketika 4 perkara ini sudah dipegang, maka kelak Allah akan berikan kepadanya bonus untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Apa sih tujuan kita itu hidup? Untuk beribadah. Untuk apa kita ibadah? Agar bisa masuk surga. Simpel toh Bu? Ya, sesimpel itu. Tapi masalahnya prakteknya cukup berat. Ya. Dan tidak ada di dunia ini yang mampu meringankan apa yang menjadi beban kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini mari apa yang menjadi keluh kesah kita dalam bab pengasuhan, kita benar-benar kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita sampai mentok ibu-ibu, kita sudah berusaha ke sana kemari tapi anak-anak kita belum berubah, maka kita mulai menitipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Fudail bin Iyad ketika melihat anaknya belum berubah padahal beliau sudah berubah, beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabb, didiklah anakku. Ya subhanallah. Dan akhirnya Allah mendidik anaknya menjadi anak yang salih dan salihah.
Ya, jadi tadi ada berapa ibu-ibu? Ada 5, menjadi ibu yang dirindukan. Dan terakhir sebelum saya menutup ya, kadang ibu juga, subhanallah, seorang ibu juga kadang perlu yang namanya me time. Apa tuh? Me time. Tahu me time enggak? Ibu-ibu Ponorogo tahu enggak me time itu apa? Menjeda sejenak, refreshing gitu ya. Refreshingnya ibu-ibu. Jadi kita tuh begini loh ibu-ibu. Kalau kita sudah berjalan jauh, perlu nggak sih kita berhenti sejenak? Ibu-ibu di sini ada panahan nggak? Memanah. Memanah itu kalau pengen melesat lebih jauh biasanya diapain dulu? Mundur dulu sebentar ya. Mundur sejenak kan, diem dulu kan, baru kemudian melesat lebih jauh lagi. Nah kadang kita menjadi seorang ibu juga begitu. Kita diem dulu ya, evaluasi dulu, minta ampun kepada Allah. Kemudian apa sih yang kita mau? Oh saya butuh namanya me time. Baik, me time-nya seorang muslimah itu apa? Apakah halan-halan? Halan-halan tapi malah pulang dari halan-halan mumet. Kenapa uangnya habis? Apa me time-nya wanita-wanita muslimah? Apa me time-nya seorang ibu? Saya kasih tahu. Me time-nya kita itu sholat. Itu me time terindah. Sholat. Habis sholat berdoa, nangis di hadapan Allah. Sudah itu me time kita. Masya Allah. Me time-nya kita itu baca Al-Quran, tadabburi isi Al-Quran. Me time-nya kita itu baca kisah-kisah sahabiyah, baca kisahnya Ummu Sulaim. Maka kita akan mendapati betapa luar biasanya Ummu Sulaim menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak dan suaminya. Masya Allah. Jadi me time-nya kita apa bu? Tadi bu baca Quran, sholat, baca kisah-kisah orang-orang saleh. Maka itu yang akan memberikan semangat baru dalam kehidupan kita. Biiznillahi ta'ala. Ya. Kemudian kita itu sebagai seorang ibu juga perlu yang namanya couple time. Apa tuh couple time? Berdua dengan suami. Itu perlu. Ibu jalan-jalan, anak-anak sudah besar, saya mau naik motor lah sama suami misalnya. Nah, ibu sama ayah sebentar keluar ya, nggak apa-apa, keluar ya berdua. Ya, anggap aja kayak pacaran lagi gitu ya, pacaran habis nikah ya, nggak ada pacaran. Anggap aja bukan pacaran, apa bahasanya? Manten baru gitu ya, lagi manten baruan lagi. Makan bareng berdua nggak apa-apa. Terus kita bilang ke suami kita, ya terima kasih ya sudah menjadi ayah yang baik bagi anak-anak dan bagi diri saya. Kira-kira suami kita klepek-klepek nggak tuh digituin? Kok tumben ya istri saya begitu ya, padahal seumur-umur nikah dengan saya nggak pernah tuh bilang begitu gitu ya. Dan kemudian kita kalau sudah bilang terima kasih jazakumullahu khaira, baru kemudian kita bilang ya sebenarnya saya itu butuh bantuan loh dari jenengan. Ya cerita begini-begini, tumpahkan apa yang menjadi keluh kesah ibu-ibu ya kepada suami kita ya. Maka tolong yuk kita mulai lagi, kita tuh sebenarnya hidup kita itu mau dibawa kemana? Ayah nikahin saya, punya anak itu mau dibawa kemana arahnya? Ingatkan lagi suami kita ya. Baru nanti biarkan suami kita menjeda sejenak, kemudian suami kita berpikir, oh iya tidaklah ayah menikahimu dek, tidaklah saya menikahimu dek, kecuali untuk kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita luruskan kembali jalan yang mungkin kemarin pernah ke kiri, pernah ke kanan. Mari kita bersama-sama lagi membangun keluarga kita menjadi keluarga yang Allah ridhai. Masya Allah. Siap bu ngajak suaminya jalan-jalan? Siap. Kan kadang memang perlu, kita itu perlu ngobrol bareng. Tapi usada di Ponorogo tuh nggak kayak di Jogja, mau jalan ke laut deket, mau jalan ke gunung deket. Di Ponorogo jalannya kemana ya nggak apa-apa, ke alun-alun juga nggak apa-apa. Ya, ke tempat yang mungkin kita itu bisa berdua dengan suami kita. Ya boleh, itu boleh. Dan ini diperlukan untuk seorang ibu dan diperlukan untuk seorang istri. Jangan terlalu ibu-ibu. Nih nasihat saya, pesan saya kepada ibu-ibu semuanya, jangan kita itu mengedapkan atau jangan kita terlalu membuat masalah itu yang awalnya ringan jadi besar karena kita tidak mau bercerita. Karena kita itu hanya menyimpan di lubuk hati kita yang terdalam. Karena yang namanya seorang ibu tuh butuh berbicara. Yang namanya seorang ibu itu butuh ada seorang pendengar gitu kan. Dan seorang pendengar yang terbaik bagi seorang istri adalah suaminya. Jangan coba-coba curhat masalah keluarga kepada ustadz. Apalagi ustadznya sudah punya istri. Karena baru kejadian kemarin saya diberitahu oleh salah satu jamaah yang ada di Yogyakarta. Ini ya, ada seorang janda yang curhat kepada seorang ustadz, padahal ustadznya sudah punya istri. Awalnya curhat tentang anak-anaknya, lama kelamaan janda ini menyukai ustadznya ya. Dan ini terjadi
Subhanallah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama curhat kepada Allah, yang kedua adalah curhat kepada pasangan kita. Kalau tidak punya pasangan maka minta kepada Allah pasangan yang halal, minta kepada Allah pasangan yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pasangan-pasangan yang salih. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Monggo silakan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu-ibu yang dirindukan. Semoga Allah mengumpulkan kita dan anak cucu kita di dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.